Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wahai saudaraku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya selama ini sejak detik akil balik kita melakukan dan melaksanakan perintah Allah, yakni sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Kira-kira Anda ingin tahu apa tidak? Kira-kira amal kita selama ini, mulai datangnya detik-detik akil balik, kelahiran manusia kita hingga setua ini, kira-kira Anda ingin tahu tidak? Diterima atau tidaknya di sisi Allah, sampai tidaknya ke akhirat ibadah kita yang di dunia ini. Kebanyakan mayoritas manusia tidak mengetahui bagaimana nasib amal-amalnya ketika dimulai sejak akil balik sampai setua ini. Kebanyakan mereka tidak mengetahui diterima dan tidaknya amal-amalnya. Karena apa? Karena mereka, kebanyakan manusia, tidak tahu kepada Tuhannya. Asal nyembah saja, tidak tahu siapa yang disembah. Selama ini kan Allah kita gaibkan. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah sedang Tuhan yang ada di hati kita selama ini gaib, tak ada. Yang wujud, yang nyata, yang berkuasa, yang berdaya upaya dan berkehendak yang kuat adalah diri kita sendiri. Nah, selama ini yang jadi Tuhan itu Allah apa kita sendiri? Coba direnungkan di dalam hati kita. Yang dikatakan menyembah itu kan wajib, persyaratannya harus ada yang menyembah dan yang disembah. Ada makhluk, harus ada khalik. Ada manusia, ada Allah. Itu makna syariatnya menyembah. Itu syarat-syaratnya. Akan tetapi selama ini kita menyembah, kita sholat, kita puasa, dan seluruh ibadah, kan yang disembah tidak ada. Allahnya gaib, Allahnya tiada. Lah selama ini nyembah siapa? Tentunya yang disembah adalah yang ada di hati kita selama ini. Siapa yang ada di hati kita selama ini? Yang wujud, yang kuasa, yang berdaya upaya, yang merasa punya kekuatan. Kan selama ini yang ada di hati kita adalah diri kita sendiri. Hamba yang menyerupai menjadi Tuhan. Hamba berstatus menjadi Tuhan. Sedang Tuhannya sendiri digaibkan. Lah, apakah begitu yang disebut menyembah? Berarti selama ini kan kita menyembah diri kita sendiri. Coba direnungkan wahai sobat. Selama ini diri kita ateis, tak bertuhan, tak menyembah Tuhan siapa saja, kecuali mentuhankan dirinya sendiri. Seakan-akan seolah-olah badan ini berstatus memiliki agama. Agama apapun itu. Agama fisik, agama badan, agama raga. Namun agama-agama yang kita peluk selama ini hanya untuk melindungi, menyembunyikan keateisan diri kita sendiri di sisi manusia. Agar dikatakan oleh manusia kita sudah beragama. Agar kita tidak disebut ateis oleh manusia. Karena fisik badan kita sudah kita beragamakan.
Akan tetapi hakikatnya hati kita masih kufur, masih ateis, masih mensekutukan Allah, mensekutukan Tuhan pencipta diri kita dengan diri manusia kita sendiri di dalam hati kita selama ini. Coba cek hati kita masing-masing. Kerok kita, bacalah kitabmu, bacalah hatimu, bacalah sejarah hidupmu. Maka dari itu yang kita buka sekarang adalah kesadaran diri sejati kita selama ini. Coba kita renungkan. Selama ini yang menjadi artis, selama ini yang menjadi penguasa di bumi ini kan kita sendiri. Kita seolah-olah menjadi Tuhan di dalamnya. Kita merasa berkuasa bangun sendiri badan kita. Kita merasa bisa berjalan sendiri kaki kita. Kita merasa bisa berlari sendiri kaki kita. Kita merasa bisa mandi sendiri badan kita. Kita merasa bisa makan sendiri tangan kita, mulut kita. Kita merasa bisa bekerja sendiri badan kita. Kita merasa bisa sholat sendiri badan kita. Kita bisa melaksanakan ibadah sendiri badan kita selama ini. Berarti yang menjadi penguasa yang wujud di hati kita kan selama ini kan kita sendiri. Kayak-kayaknya seolah-olah kita ini bertuhan. Akan tetapi kita tidak tahu siapa Tuhan. Kok bisa kita tidak tahu siapa Tuhan? Loh kan Tuhannya kan kita goibkan selama ini. Kita tiadakan di hati kita. Yang wujud yang ada kan selama ini di hati kita kan kita sendiri. Nah, itulah yang disebut hawa nafsu. Itulah yang disebut dajjal. Itulah yang disebut setan. Itulah yang disebut iblis. Kata Allah, setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Akan tetapi selama ini manusia berkeyakinan, berakidah bahwa setan itu gaib. Sama seperti Allah. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata. Loh, Allah kan bilang nyata. Masa kita tidak yakin kepada firman Allah? Maksudnya apa yang nyata itu? Ketika di dalam hati kita ini yang berkuasa atas badan ini, diri Abdul Halimnya, diri nama kita sebagai manusia, nah itulah yang disebut setan yang nyata. Itulah maksud Allah itu, setan yang nyata ya diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Ketika kita belum mengenal siapa pencipta diri kita. Selama ini kan kita merasa menghaki bahwa hidup dan badan ini kan milik kita. Hak milik manusia kita selama ini. Maka itulah tak mungkin bisa menyembah kepada Allah. Sedang sementara hati kita yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Buhal kita bisa menyembah Allah. Lalu kenapa selama ini kita semua bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri? Kan selama ini kita merasa bisa berdiri sendiri. Karena selama ini kita buta akan Tuhan pencipta diri kita. Karena selama ini kita mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini adalah
milik kita, punya kita. Sehingga seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, sehingga seluruh sholat-sholat yang kita kerjakan, seolah-olah diniatkan lillahi ta'ala, milik Allah. Akan tetapi hakikatnya praktek hati kita selama ini bukan lillahi ta'ala, akan tetapi linafsi, milikku hamba, sholatku hamba, sedekahku hamba, tahajudku hamba, baca Qur'anku hamba, sholat duhaku hamba. Seluruhnya diakui, hambanya lah yang menguasainya, hambanya lah yang berkuasa atas seluruh pergerakan badan-badan ini. Seluruhnya kan ibadah fisik, ibadah lahir, ibadah zahir. Akan tetapi hati kita, perhatian kita, akidah kita menyembah badan-badan kita sendiri. Kayak-kayaknya badan ini punya kuasa. Kayak-kayaknya badan ini punya wujud. Kayak-kayaknya badan ini punya kehendak. Kayak-kayaknya badan ini bisa apa-apa dan bisa bergerak sendiri kemanapun yang dimauinya. Nah, itulah berhala-berhala yang kita sembah selama ini. Berhala badan inilah sekutu-sekutu dari Dajjal, dari setan, dari iblis, jin, dan sebagainya. Inilah yang wajib kita perangi. Maksudnya memerangi itu bukan perang-perang secara fisik. Maksud perang di sini adalah menyadari, memahami bahwa hidup dan badan ini hakikatnya Allah dan milik Allah, bukan milik manusia kita. Pasti kita semua tidak mau dan tidak ingin bila seluruh ibadah kita ini terbakar oleh hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak ingin seluruh ibadah ini sia-sia. Bagaimana caranya agar ibadah kita selama ini tidak sia-sia di sisi Allah? Di sisi manusia memang tidak sia-sia, karena manusia melakukan ibadah banyak pamrihnya, banyak inginnya. Pertama, ingin pahala. Kedua, ingin surga. Ketiga, ingin dianggap ahli ibadah oleh manusia. Keempat, ingin hormat, ingin dihormati oleh manusia atas seluruh laku ibadahnya. Keenam, ingin kehormatan, ingin kemuliaan, ingin dimuliakan makhluk dengan ibadah dan ilmu syariatnya. Itulah semuanya berhala-berhala yang menghalang-halangi, yang membelenggu hati hamba hingga sampai kepada Tuhannya. Karena berhala-berhala itu akan selalu membawa kita kepada kesesatan. Hati kita hanya memandang berhala-berhala itu, tidak sampai memandang Allah yang kita sembah selama ini. Pada hakikatnya kita menyembah berhala di dalam hati, bukan menyembah Allah. Islam itu, iman itu adanya di hati. Agama itu adanya di hati. Awaluddin ma'rifatullah. Awal seluruh agama, awal agama adalah tahu. Makrifat itu adalah tahu, artinya tahu. Kenal dengan siapa Tuhan yang bakal kita sembah.
Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan? Sedangkan diri kita belum pernah bertemu sedetik pun dengan Tuhan yang kita sembah. Apakah mungkin kita bisa ingat Tuhan? Apakah mungkin kita bisa berzikir kepada Allah? Sedangkan kita tidak tahu Allah. Bagaimana mungkin kita bisa ingat sesuatu hal yang mana sesuatu hal itu belum pernah kita jumpai sedetik pun? Nah, kan logika ilmiah kan? Karena bagaimanapun kita berzikir, mengingat, pasti yang diingat hanya nama. Hanya namanya saja. Sedangkan namanya itu bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Zatullah. Yang kita sembah itu, yang kita ingat itu, siapa pemilik nama Allah itu? Zatnya, bukan namanya yang kita sembah. Maka dari itu awaluddin ma'rifatullah. Maka bermakrifatlah dulu. Setelah bermakrifat baru kita bisa menyembah dengan benar di dalam seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan. Tanpa mengenal Allah, maka seluruh syariat kita ini batil, dusta, bohong. Karena di dalamnya kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri sebagai Tuhan di dalam hati kita sendiri selama ini. Awaluddin ma'rifatullah itulah awal yang dicari oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi, sebelum syariat didatangkan. 15 tahun lamanya Kanjeng Nabi bertapa, bersemedi, berkholwat, berzuhud di dalam Gua Hira, di dalam gelapnya malam di Gua Hira. Demi untuk apa? Awaluddin ma'rifatullah. Agama, ini agama bukan nama-nama agama ya. Maksudnya agama, keyakinan, akidah, agama yang diawali harus makrifat. Maksudnya makrifat harus tahu siapa sih Tuhan itu. Maka dari itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal hakikat diri sejatinya, manusianya, maka kenalah ia dengan Tuhannya. Pasti itu. Maka dari itu kenalilah diri manusia kita sendiri dulu sebelum mengenal Allah. Nah, sifat hakikat diri sejati manusia ini adalah seluruh sifat muhal yang ada di dalam sifat muhal ya Allah. Sifat tidak mungkin bagi Allah. Itulah sifat wajib kita yang harus kita selami, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Contoh, sifat wujud wajib bagi Allah itu wujud, ada. Sedangkan kebalikannya sifat muhalnya adalah adam. Yakni artinya muhal, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Nah, tidak ada inilah wajib bagi seluruh makhluk ciptaannya. Maka dari itu bila ingin mengenal Tuhan, bila ingin berjumpa Allah, maka tiadakan dirimu di hatimu. Maka setelah itu, maka wujudlah Tuhanmu. Bagaimana mungkin kita tahu wujudnya Allah, sedang sementara di hati kita, diri kita yang wujud, diri kita yang jadi Tuhan. Nah, demikian. Yang kedua, sifat wajib bagi Allah adalah qidam.
Qidam itu artinya dahulu. Siapa yang dahulu? Nah, kebalikannya adalah khutus. Khutus itu artinya baru. Badan-badan inilah yang baru. Sedangkan Allah itu maha qidam, yakni dahulu. Untuk mengetahui, untuk menyatakan kedahuluan Allah adalah, ingatlah ketika cikal bakal badan ini masih berbentuk tanah. Siapakah yang menghidupi tanah? Apakah tanah itu bisa berproses, bisa tercipta dengan dirinya sendiri? Nah, tanah itu akan berproses, akan tercipta dengan sang pencipta, yakni hayatullah. Hidup itulah yang memproses, yang memilah-milah cikal bakal badan ini yang dari tanah. Saripati tanah-tanah itu diproses, diperjalankan lagi dari tanah menuju kepada tumbuh-tumbuhan. Cikal bakal badan kita pernah ada di tanah dan di tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuhan diproses lagi, saripatinya hingga tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan, sayur-mayuran, dan padi. Nah, cikal bakal badan ini dulu pernah ada di buah-buahan, sayuran, dan padi. Nah, seumpama hidup dan badan ini milik kita sendiri, tentunya wajib bagi kita ingat, khudur, dan menyaksikan seluruh peristiwa-peristiwa itu. Ketika di tanah, kita masih ingat, kita bisa menyaksikan, seperti ingatan kita yang sekarang ini, seperti penyaksian kita sekarang ini. Ketika di dalam tumbuhan, kita wajib ingat, seperti sekarang ini. Ketika di dalam buah-buahan, di dalam sayur-mayuran, di dalam padi, kita wajib ingat, seperti yang sekarang ini. Bila memang hidup dan badan ini milik kita sendiri, akan tetapi kan kita tidak ingat apa-apa. Jangankan waktu ketika jadi tanah, di tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sayuran dan padi. Bahkan ketika bayi pun kita tidak tahu. Inilah bukti logikanya bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Itulah bukti bahwa sifat Adam itu adalah milik kita. Apa artinya? Ketiadaan. Ketiadaan wujud diri manusiamu di hatimu. Nah, sekarang kita berlanjut kepada wujudnya buah-buahan, sayur-mayuran, dan padi. Ketika cikal bakal badan kita di dalamnya, hidup yang ada di badan orang tua kita memakannya. Siapa yang memakannya? Apakah badan kedua orang tua kita bisa makan sendiri? Tanpa adanya hidup, tanpa adanya hayatullah di situ. Maka hayatullah, maka hiduplah yang memakankan buah-buahan, sayuran, dan padi itu ke dalam badan-badan ini. Bukan badan yang makan, akan tetapi Allah lah yang memakankan. Allah hidup tak butuh makan, akan tetapi Allah hidup sebagai pencipta badan. Itulah bukti kasih sayangnya Allah. Itulah bukti pemeliharaannya Allah. Itulah bukti mencukupi Allah kepada seluruh ciptaannya. Itulah bukti kasih sayang hayatullah kepada badan-badan ini. Sehingga setelah dimakan oleh kedua orang tua kita, makanan semua itu dan minuman itu diproses lagi oleh hidup, oleh hayatullah di dalamnya.
sehingga hasil makanan dan minuman yang dimakan oleh kedua orang tua kita diproses lagi, dipilah-pilah lagi, ada yang dijadikan darah, ada yang dijadikan daging, ada yang dijadikan vitamin, ada yang dijadikan energi, ada yang dijadikan sperma atau indung telur, dan dipilah-pilah menjadi kotoran. Allah lah yang menjaga badan-badan ini. Hiduplah yang mengasih sayangi badan-badan ini, yang memproses seluruh kegiatan di dalam badan ini. Selama ini kita kan sukanya melihat keluar diri, sehingga kita lupa siapa yang ada di dalam diri. Selama ini kan kita hanya bermain-main di luar diri kita, sehingga di dalam diri ini menjadi kuburan, gelap gulita. Maka setan iblis dajalnya suka tinggal di dalam diri. Itulah hawa nafsu. Nah, coba kita pikirkan. Sekarang ini, selama ini, seumpama hidup dan badan ini memang milik kita, mestinya setelah makan dan minum, kan harusnya kita yang memproses dengan tangan kita, memproses, memilah-milah. Ini aku jadikan daging, ini aku jadikan energi, ini aku jadikan darah, ini aku jadikan vitamin, ini aku jadikan sperma, ini aku jadikan indung telur, dan ini aku jadikan kotoran. Nah, logikanya, seumpama hidup dan badan ini kita manusia yang memilikinya, yang menguasainya, seharusnya kan demikian. Seperti Allah memelihara badan kita ini, seharusnya kan kita yang mengolah, yang memproses di dalam tubuh ini. Jangankan bisa memproses kita, isi jantung kita, rupa usus kita, rupa ginjal kita, rupa empedu kita, rupa darah kita, rupa daging kita di dalam diri kita sendiri, kita tidak tahu. Bagaimana mungkin hidup dan badan ini kita akui sebagai milik kita, sedangkan isi manusia dan hidup itu sendiri kita tidak kenal, kita tidak tahu. Kan logika sekali. Contoh lagi, ketika rambut tumbuh bertambah panjang, kuku tumbuh bertambah panjang, kan mestinya yang menumbuhkan, yang memanjangkan rambut kan kita sendiri. Wong hidup dan badan ini milik kita, katanya. Dan kuku kan kita yang memanjangkan kuku. Kalau memang hidup dan badan ini milik kita. Akan tetapi seumpama hidup dan badan ini milik kita, tentunya kita tak akan menciptakan kuku yang panjang agar kita tidak capek memotong kuku. Tentunya kita tidak menciptakan kebelet pipis atau kebelet pup. Nah, itu kan membingungkan. Ketika kita bepergian, kebelet pipis, kan bingung kita. Nah, seumpama hidup dan badan ini milik kita, tentunya kita tidak menciptakan hal-hal yang tidak enak buat kita. Tentunya kita hanya menciptakan yang enak-enak saja buat kita. Kita hanya menciptakan kebahagiaan saja. Kalau hidup dan badan ini milik kita loh ya. Akan tetapi di dalamnya kan ada kesedihan. Ada hal-hal yang tidak kita sukai. Contohnya ketika kita sedang sakit, kan kita tidak menyukai hal-hal yang begitu. Sakit, mati badannya kan tidak suka kita. Nah, jika memang hidup dan badan ini milik kita, ciptaan kita, kita kan harusnya menciptakan yang enak-enak saja buat kita. Nah, itulah bukti bahwa hidup dan badan ini bukan kita dan milik kita. Wahai sobat, coba kita renungkan. Wahai manusia, engkau dicipta dari setetes air yang hina, yakni sperma.
bertemunya sperma dan indung telur. Ketika kita berposisi berstatus sebagai sperma, cikal bakal badan kita ini, apakah kita masih ingat? Apakah kita bisa menyaksikan keadaan sesaat menjadi sperma dulu? Apakah kita bisa menyadari seperti yang sekarang ini bahwa kita pernah dulu tinggal di sperma dengan hayatullah? Kan kita tidak ingat sama sekali. Nah, itulah bukti bahwa badan ini dan hidup ini bukan kita dan milik kita. Kemudian hayatullah, kemudian Allah memproses lagi, memperjalankan lagi sperma ini ke indung telur, diperjalankan. Nah, diperjalankan, badan ini cuma diperjalankan oleh hidup. Tanpa hayatullah tak akan ada proses, tak akan ada perjalanan. Dengan hayatullah, dengan wujud nyatanya Allah yang memperjalankan sperma itu sehingga diproses, dicipta menjadi segumpal darah. Nah, ketika di segumpal darah kita masih ingat? Kan tidak ingat. Nah, itulah bukti bahwa cikal bakal badan ini bukan kita dan milik kita. Nah, kemudian diperjalankanlah lagi oleh hayat dari segumpal darah menuju kepada segumpal daging. Seluruh perjalanan itu adalah al-hayat yang memproses, yang mencipta. Siapa al-hayat itu? Hayatullah, ya Allah sendiri, zatnya Allah sendiri. Ketika segumpal daging sudah tercipta, Allah memproses lagi, memperjalankan lagi dari gumpalan daging menuju janin, sehingga terproseslah, sehingga terciptalah tangan, terciptalah kedua kaki, terciptalah kedua telinga, terciptalah kepala, terciptalah jantung, ginjal, dan seluruh pernak-pernik yang ada di dalam tubuh ini. Nah, seumpama hidup dan badan ini milik kita, mestinya kan kita yang mencipta, kita yang berkuasa memperjalankannya dulu. Nah, kita teruskan kembali perjalanan cikal bakal badan kita ini, diperjalankan Allah, diperjalankan hayatullah, hidup yang menyertai badan menuju kepada janin yang sempurna. Sehingga pada umumnya di usia 9 bulan janin itu terlahir sebagai bayi. Nah, ketika bayi itulah disebut kullu mauludin yulatu 'alal fitrah. Seluruh bayi-bayi yang terlahir di dunia ini bergelar dan berkeadaan suci, bersih, dan fitrah. Siapakah yang punya sifat suci itu? Apakah ada manusia yang bersifat suci? Tak satu pun manusia itu suci ketika di dalam hatinya masih wujud manusianya. Manusia dikatakan suci jika hakikat jati diri manusianya kembali kepada asalnya. Di mana asalnya? Ketiadaan Adam. Disitulah suci lagi seperti bayi ini. Maka dari itu ketika kita latih zuhud, latih kholwat, latih bersemedi, ketika sudah hening keakuan diri kita, ketika sudah hening wujud kemanusiaan kita, yang ada hanya hayatullah. Itulah rasa yang dirasakan sama persis seperti bayi. Nah, selama ini kan kita semua kan tidak merasakan hidup sebagai bayi.
Nah, setelah sampai kepada alam musyahadah, sampai kepada tajalli, sampai kepada nyatanya ketiadaan diri manusia kita, disitulah rasa yang ada di bayi itu. Kita bisa merasakannya ketika kita masih bayi, ketika kita masih janin, ketika kita masih di gumpalan daging, ketika kita masih di gumpalan darah, ketika kita masih di dalam sperma, ketika kita masih di dalam buah-buahan, tumbuhan, sayuran, ketika kita masih di dalam tanah, kita bisa menyaksikan sama persis seperti kejadian-kejadian itu. Ketika kewujudan manusia kita sudah fana di dalam hati kita, yang ada hanya hayatullah. Nah, manusia tidak tahu sejarah dirinya, akan tetapi Allah lah yang tahu sejarah diri manusia. Maka dari itu yang menyaksikan seluruh perjalanan-perjalanan itu bukan manusianya, akan tetapi hayatullah yang menyaksikannya. Ketika kewujudan manusia kita di hati kita sudah mencapai makom ketiadaannya. Demikian sobat, semoga bisa dipahami oleh kita semua. Amin. Ketika kita sudah terlahir, syariatnya kayak-kayaknya kita terlahir sejak bayi itu dilahirkan. Seolah-olah demikian. Kayak-kayaknya demikian. Syariatnya demikian. Akan tetapi, apakah mungkin kita lahir di dalam bayi itu? Apakah mungkin ingatan kita masih ingat? Kehuduran hati kita masih hadir? Persaksian kita masih ingat ketika kita saat bayi? Kan di dalam bayi itu kan kita tidak ada. Kita belum hadir. Kita belum bisa menyaksikan dunia. Yang ada adalah suci, yang maha suci. Hidup itulah Allah, badan inilah Muhammad Rasulullah. Badan yang diutus, badan yang diperjalankan oleh hidup. Itulah makna syahadat. Dulu kita pernah berjanji, alastu birabbikum, wahai manusia, apakah aku ini Tuhanmu? Semua manusia menjawab, qalu bala syahidna. Iya, engkaulah Tuhanku, ya Rob, dan kami akan selalu menyaksikanmu dimanapun dan berkeadaan apapun. Ketika kami bermain, kami menyaksikanmu yang bermain. Ketika kami bangun tidur, kami menyaksikanmu yang membangunkan badan ini. Ketika kami makan, kami hanya menyaksikanmu yang memakankan badan ini, yang memelihara kesehatan badan ini. Ketika kami sholat, kami hanya menyaksikanmu yang mempersolatkan badan, yang menggerak-gerakkan badan, yang menghidupkan badan ini. Ketika kami bekerja, kami akan selalu menyaksikanmu. Engkaulah yang mempekerjakan badan ini. Selama ini keyakinan kita, akidah kita hanya kepada badan, menyembah badan, memberhalakan badan, seolah-olah badan ini yang bisa bangun sendiri, seolah-olah badan ini yang bisa berjalan sendiri, seolah-olah badan ini yang bisa mandi sendiri, seolah-olah badan ini yang bisa makan sendiri, seolah-olah badan ini yang bisa sholat sendiri, yang bisa wudhu sendiri, yang bisa berpuasa sendiri, yang bisa bersedekah sendiri, yang bisa haji dan umroh sendiri, yang bisa bekerja sendiri, yang bisa naik motor sendiri, yang bisa membangun rumah sendiri, dan sebagainya. Selama ini kiblat kita kan hanya kepada badan.
badan inilah yang selama ini kita tuhankan. Seolah-olah badan ini punya kuasa, seolah-olah badan ini punya wujud, seolah-olah badan ini punya daya dan upaya serta kekuatan untuk bergerak ke sana kemari. Nah, apakah ini akidah yang dibawa para nabi dan rasul? Akidah para nabi dan rasul adalah menyaksikan Tuhannya, menyaksikan hayatullah yang ada di badan ini, yang mempergerakkan badan-badan ini. Itulah akidah dan keyakinan yang ada di dalam hati para nabi dan rasul. Ketika makan, para nabi dan rasul tidak memandang badannya yang makan, akan tetapi hatinya mengucap, merasakan inilah kekuasaan Allah yang memakankan, yang memelihara, yang mencukupi badan-badan hambanya ini. Seperti itulah akidah dan keyakinan para nabi dan rasul. Selama ini kan kita hanya mencontoh dohir-dohirnya Kanjeng Nabi. Sholatnya Kanjeng Nabi, makannya Kanjeng Nabi, dohirnya secara fisik yang kita contoh. Sedang hati para rasul, para nabi, kita tidak mencontohnya. Karena kita beranggapan mana mungkin hatiku bisa seperti hatinya para nabi dan para rasul serta para aulia. Tidak mungkin. Itulah hati yang berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Karena hawa nafsu itulah yang membisikkan. Tidak mungkin kamu akan seperti hatinya para nabi dan para rasul. Karena apa? Selama hawa nafsu ini, selama Abdul Halim ini, selama nama diri manusia ini masih wujud di hati kita, selamanya tak akan ridho, tak akan rela bila Allah menjadi walinya, bila Allah menjadi Tuhannya. Tidak akan rela dan ridho bila Allah menjadi yang menguasainya. Inilah Dajjal yang merasa menjadi Tuhan, yang merasa berkuasa atas seluruh pergerakan hidup dan badan ini. Inilah musuh kita yang nyata. Akan tetapi bila kita tidak kenal musuh selama ini, apakah mungkin kita bisa berperang? Sedangkan musuh itu adalah diri kita sendiri. Demikian sobat, coba kita renungkan sedikit demi sedikit. Begitulah kisah-kisah diri kita selama ini. Seolah-olah kita ini Tuhan. Seolah-olah kita ini di dunia ini artis, pemainnya yang mempunyai panggung sandiwaranya dunia. Seolah-olah manusianya yang berperan. Ketika di hati kita yang berperan masih manusianya, masih Abdul Halimnya, maka Abdul Halim ini akan selalu memandang peran-peran orang-orang yang di luar diri Abdul Halim ini. Maka Abdul Halim suka memandang manusia yang lain. Sehingga timbul iri, sehingga timbul dengki, benci, dendam, ujub, riya, sombong, dan sebagainya. Itu semua sifat-sifat yang tercela. Selama kita belum kenal Allah, selama kita belum menyembah kepada Allah, selama kita belum mengabdi kepada Allah, selama di dalam hati kita masih wujud nyata Abdul Halimnya, masih wujud nyata manusianya yang merasa berkuasa di alam ini, selama itulah alam kejahiliaan,
seperti jahiliyahnya kaum Quraisy dahulu. Jahiliyah karena tidak bertuhan, karena ateis. Yang dipertuhankan adalah dirinya sendiri. Sebanyak apapun ibadah kita kayak-kayaknya, setinggi apapun ilmu kita kayak-kayaknya, itu semua dusta. Itu semua bohong, membohongi diri sendiri. Ibadahnya untuk kepuasan hawa nafsunya sendiri, ilmunya untuk kepuasan, kemuliaan, kehormatan dirinya sendiri. Maka itulah ketika kita masih bersekutu dengan jin, iblis, setan, dan dajjal, maka kita akan selalu mensekutukan Allah dengan diri kita. Itulah yang maknanya buah khuldi, buah terlarang, buah yang tidak boleh dimakan oleh hati. Yakni apa? Buah pengakuan diri hambanya yang wujud, yang nyata, yang nampak, dan yang menjadi artis di dunia ini dengan memberhalakan badan-badannya. Ketika badan ini sudah jadi berhala, sudah jadi salib bagi diri manusianya, maka apa yang dipandang itu semua salib-salib. Apa yang didengar itu semua salib-salib. Karena kesemuanya yang dipandang itu adalah makhluk syariat. Yang didengar adalah makhluk syariat. Karena hatinya belum makrifat. Akan tetapi hati para nabi, hati para rasul itu makrifat kepada Tuhannya. Sehingga apa-apa yang disyariatkan padanya sampai langsung kepada Allah. Karena apa-apa yang dikerjakan oleh badannya para nabi dan rasul itu adalah af'alullah, af'alnya Allah sendiri. Allah lah yang membimbing, yang mempergerakkan, sama halnya ketika kita masih di dalam tanah, diperjalankan kepada tumbuhan, diperjalankan kepada buah-buahan, sayur-mayuran, dan padi, dipergerakkan lagi menuju kepada kedua orang tua, dimakan kedua orang tua sampai menjadi sperma. Dipergerakkan oleh hidup, hiduplah yang menguasainya. Demikian sobat. Ketika masih bayi, ketika kita belum hadir, ketika kita belum ada di dalam bayi itu, itulah makna hakikatnya surga di sisi Allah. Bayi tinggal nangis, makanan datang, minuman datang, susu datang. Tidak harus bekerja keras seperti kita sekarang ini. Pingin butuh ini, kita harus mencari dan mencari dengan panasnya hati, mencari dunia. Kita disiksa dunia, diperbudak dunia, karena kita tak kenal dengan siapa pencipta dunia. Kita hanya memandang dunianya. Ketika bayi itulah surga di sisi Allah. Apa sih surga di sisi Allah itu? Bukan surga-surgi yang selama ini kita idam-idamkan. Surga kok isinya hawa nafsu. Surga kok isinya dunia. Surga kok isinya kesukaan hawa nafsu. Isinya makanan-makanan yang enak. Isinya bangun-bangunan yang megah. Hidup mewah. Dengan perempuan-perempuan bidadari. Itu kan semua kan kesenangan hawa nafsu. Sedangkan berjalan menuju Allah kan harus meninggalkan dunia. Bagaimana mungkin kita sampai kepada surganya Allah, namun hati kita masih cinta dunia? Tidak mungkin sobatku. Maka dari itu hakikat kita lahir bukan di saat bayi. Ketika kita lahir hakikatnya ketika jabang bayi ini sudah besar dan menuju detik-detik akil balik tiba.
disitulah manusia mulai memakan buah khuldi. Kita mulai hadir di sana, kita mulai hudur di sana, kita bisa menyaksikan di saat detik-detik akil balik ketika kita TK. Kan kita ingatnya ketika TK kan, sebelum TK kita kan tidak ingat apa-apa. Itulah bukti bahwa bayi itu bukan kita dan milik kita. Ketika detik-detik akil balik tiba, itulah kemungkaran-kemungkaran terjadi. Kekotoran-kekotoran hati terjadi. Kejahiliaan, kedustaan hati terjadi saat mulai akil balik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti merasakan kematian. Yang dimaksud mati oleh manusia adalah mati badannya. Akan tetapi yang dimaksud kematian di sisi Allah adalah matinya jiwa, matinya kesadaran jiwa tentang Tuhannya, matinya hati akan mengenal Tuhannya. Hati yang buta akan Tuhannya, itulah hati yang mati. Kematian di sisi Allah. Awalnya kita dihidupkan dari tanah sampai menjadi bayi, kan kita dihidupkan, diperjalankan Allah. Sedangkan kita tidak ada di sana, syariatnya kan tidak ada di sana, tapi hakikatnya kan hidup dan badannya kan berjalan mulai dari tanah sampai menuju bayi. Nah, itulah kehidupan. Ketika akil balik tiba, kematian mulai datang. Matinya jiwa hambanya yang buta akan Tuhannya. Itulah makna kematian di sisi Allah bagi manusia. Nah, itulah kematian. Ketika kematian terjadi, terkuburlah hamba di dalam kuburan jasadnya. Yang dimaksud kuburan itu adalah jasad-jasad manusia ini kan dari tanah. Inilah tanah kubur bagi manusia yang hatinya buta akan Tuhannya. Sekarang ini kan kita tinggal di alam kuburan. Kuburan diri badan ini. Nah, itulah bukti alam kubur itu sudah terjadi. Ketika di alam kubur, ketika hambanya kenal Allah, maka tak akan disiksa. Akan tetapi yang disiksa adalah hati yang buta akan Tuhannya. Yang dilihatnya di hatinya hanya dunia, kebutuhan dunia, urusan dunia, hingga panas hatinya mengurusi dunia. Ketika kita dipuji orang, bangga hati kita, mulia hati kita, hormat hati kita. Ketika kita dicemooh orang, diolok-olok orang, marah hati kita, panas hati kita, dendam hati kita, benci hati kita. Itulah siksa-siksa yang nyata, yang memanaskan hati. Itulah siksa kubur, dan itulah hakikatnya neraka. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia kan alam kematian kan dianggap alam badannya. Alam kubur dianggapnya orang-orang yang sudah dipendam di kuburan. Siksa kubur, tersiksanya jasad-jasad yang mati di dalam kuburan yang dohir itu. Akan tetapi hakikatnya di sisi Allah adalah siksa kubur dan neraka itu sama. Yakni bahan bakarnya adalah manusia dan hati yang keras, bahkan melebihi kerasnya batu. Yakni hati yang tidak berwalikan Tuhannya, hati yang berwalikan hawa nafsunya sendiri, sehingga ia disiksa dengan segala kebutuhan-kebutuhan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Kepanasan di sana, hati tak akan pernah tenang, hati diperbudak oleh dunia. Itulah bukti siksa Allah berada di alam kubur dan di dalam neraka itu sendiri. Jika badan dan hidup, jika badan dan hati sudah tidak ada, ketika
matinya badan kembali rojiun, kembali menjadi tanah. Apakah ada bahan bakarnya siksa kubur dan bahan bakarnya jahanam? Kalau bahan bakarnya sudah tidak ada, kan berarti neraka baginya kan sudah tidak ada. Sudah tidak ada bahan bakarnya. Karena sudah rojiun kepada Tuhannya. Semuanya sudah suci kembali, sudah selamat kembali jiwanya kepada Esa itu, Esanya Allah. Badannya kembali suci lagi menjadi tanah. Ketika di dalam tanah dulu kita kan tidak ada, sampai akil balik adanya. Nah, ketika badan kita sudah mati, menuju kembali menjadi tanah lagi, kan kita sudah tidak ada lagi. Jadi awal dan akhir itu sama perjalanannya. Inna lillahi, seluruhnya dariku yang suci, wa inna ilaihi roji'un, dan kembali kepadaku dengan kesucian. Karena manusia sudah tidak ada. Contoh begini, coba perhatikan orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah mati. Kakek kita, buyut kita, dulu semasa hidupnya sama seperti kita. Sama seperti kita merasa diri manusianya yang wujud, yang ada. Akan tetapi sekarang bagaimana? Apakah masih ada mereka? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Muhammad dan sebagainya sudah meninggalkan kita. Apakah mereka masih wujud? Masih ada ingatannya, masih ada persaksiannya. Kan sudah tidak ada. Sudah gaib. Sudah kembali ke makom hakikat jati diri manusianya yang tidak ada. Sama halnya kita nanti, sama seperti itu. Maka dari itu kita diajarkan, belajarlah mati sebelum matimu. Agar di dalam ketika ajal menyebut, engkau sudah tahu jalan pulangmu menuju Tuhanmu. Dan rasa sakaratul mautnya sudah ditebus saat ini ketika engkau belajar mulai memahami hayatullah, belajar ilmu ketuhanan. Selama ini yang jadi Tuhan kan kita selama ini. Maka kembalikan lagi kekuasaan Allah kepada Allah, wujud Allah kepada Allah. Itulah makna menyembah, itulah makna sholat, itulah maknanya mengabdi kepada Allah. Sesuai apa yang kita janjikan dulu. Qalu bala syahidnya, yakni menyaksikan hidup yang mempergerakkan badan ini. Menyaksikan Allah yang menguasai manusia. Namun apabila keyakinan akidah kita selama ini kan mengira alam-alam itu terjadi nanti setelah badan ini mati. Alam kubur, siksa kubur, alam hari kiamat, alam kemudian, alam siratul mustaqim, alam hisab, surga dan neraka, dan ketemu wajah Allah di dalam surga. Jika keyakinan dan akidah kita selama ini seperti itu, maka hati kita pasti yang wujud hawa nafsunya, bukan Tuhannya. Karena selama ini hawa nafsu berkedudukan sebagai Tuhan atas badan ini. Mari kita perhatikan surga di sisi Allah itu yang bagaimana. Apakah surga di sisi Allah itu seperti surgi yang kita dambakan selama ini dengan amal ibadah kita dan ilmu kita? Makanan mewah, makanan enak, hidup mewah, berkelimang harta, intan permata, bangunan rumah kita, bidadari yang selalu bernikmat-nikmatan katanya. Itu kan semuanya hawa nafsu kita sendiri. Karena yang wujud hawa nafsunya, karena yang wujud halimnya, Abdul Halimnya, maka yang dicintai surganya yang seperti itu.
Akan tetapi surga, hakikat surga di sisi Allah itu adalah apa? Surga di sisi Allah itu adalah innal awliya'a la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Surga di sisi Allah itu hakikatnya adalah hati yang rojiun kepada walinya. Hati yang pulang kepada kekuasaan Tuhannya. Hati yang mewujudkan hayatullah daripada hayat diri manusianya. Sesungguhnya para kekasihku adalah di dalam hatinya tidak merasa takut akan dunia, tidak takut diperbudak dunia, dan di dalam hatinya tidak sedih atas dunia. Enjoy saja. Itulah hakikat surga di sisi Allah. Jadi hati hanya memandang walinya yang menguasakan atas badan ini. Selama ini kan kita hanya memandang badan, ketimbang kita memandang hidup yang menguasai badan. Akhirnya badan ini disiksa dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, kemewahan-kemewahan hidupnya, agar taraf hidupnya melebihi dari orang lain. Kita disiksa di situ. Nah, itulah surga di sisi Allah, yakni tenangnya hati. Ya ayyuhalladzina amanu, apa itu ayatnya? Lupa saya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada keridhaan Tuhanmu. Ridholah di dalamnya sehingga Allah ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi. Jadilah hamba-hamba yang mengabdi, yakni hamba-hamba yang selalu menyaksikan Allah sebagai penguasa badan ini. Hamba-hamba yang menyaksikan Allah yang mempergerakkan badan ini. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Maka masuklah engkau di dalam surgaku. Itulah surga di sisi Allah. Bukan surga-surga yang ditawarkan Dajjal selama ini. Begitu para sahabat. Ya, semoga kita semua, terutama saya, bisa selalu istiqomah di dalam musyahadah, di dalam menyaksikan hidup daripada menyaksikan badan. Semoga kita semua dipahamkan oleh Allah dan dimudahkan untuk menjalani laku hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.